Amma ba'du. Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa hadir di masjid ini. Alhamdulillah, kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu nikmat yang sangat besar. Alhamdulillah. Mari kita bersungguh-sungguh untuk memperbaiki diri kita ini. Jangan sampai kita tertipu dengan keindahan-keindahan dunia yang penuh dengan kepalsuan ini. Jangan sampai kita tertipu seperti orang-orang kufar yang mana mereka berbuat perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mereka ini tidak beriman kepada Al-Qur'an, tidak beriman kepada kitab Allah. Maka dari itu alangkah ruginya, walaupun kelihatannya mereka itu senang, walaupun kelihatannya saat ini mereka itu bahagia, mereka ini kebahagiaan yang sangat singkat. Mereka ini orang-orang yang tertipu. Mereka akan sengsara dan sengsara yang selama-lamanya. Jangan sampai kita ini meniru mereka. Walaupun kelihatannya berhasil, walaupun kelihatannya sukses, kalau orang tidak mau mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengikuti Al-Qur'an, tidak mau mengikuti hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka bukan orang yang sukses. Mereka orang yang tertipu dan mereka bakal mati. Mereka akan tersiksa. Tersiksa yang selama-lamanya kalau mereka tidak beriman kepada Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu a'lamu bima yu'un, dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Jadi orang-orang yang tidak beriman, durhaka kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, seperti orang-orang kufar, orang-orang kafir, dia ingkar, tidak mau mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Jadi ini jangan sampai kita ini berbuat durhaka kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Fabashirhum bi'adzabin alim, maka sampaikanlah kepada mereka ancaman azab yang pedih. Ini kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Jadi jangan sampai kita ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngeri. Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sesuatu yang sangat membahayakan. Karena ini Tuhan semesta alam, Allah taala. Jangan sampai kita ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia kecil, manusia ngancam-ngancam, mereka bisa mati. Belum sampai berbuat perbuatan yang dolim, kadang-kadang sudah dicabut sama Allah. Bisa saja, manusia itu gampang, lemah, kecil. Kalau Allah maha besar, Allah tidak bisa mati. Dan diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kerugian yang selama-lamanya. Meninggal pun, di dalam kubur pun tidak bisa bahagia kalau mendapat ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang maha hidup, yang maha abadi, yang maha kekal, maha segalanya. Jangan sampai kita ini mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, mari kita berbuat perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbuat perbuatan-perbuatan yang taat kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berbuat perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, illa alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun.
kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya. Jadi orang-orang yang beriman ini yang beruntung. Jangan sampai kita tidak beriman, jangan sampai kita mengikuti orang-orang kafir. Karena pengaruhnya orang-orang yang durhaka kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala ini besar sekali. Pengaruhnya besar sekali. Kalau kita tidak kuat iman, kita bisa mengikuti mereka. Jangan sampai kita ini tertipu dengan kesenangan-kesenangan palsu yang sementara ini, sehingga kita sengsara yang selama-lamanya. Jangan sampai kita tertipu. Jadi kita harus berpegang teguh kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, kepada Al-Qur'an, kepada perintah-perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita pegang betul-betul supaya kita mendapatkan kebahagiaan yang sebenar-benarnya, yang abadi, yang sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan usahakan banyak-banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ini besar sekali fadilahnya. Di dalam surat Al-Anfal ayat 33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, yang artinya, dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedangkan mereka masih memohon ampunan kepada Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu insya Allah bisa membebaskan dari hukuman dengan ampunannya. Jadi kita sering-sering mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini supaya kita perhatikan, supaya kita tidak sampai mendapatkan adab. Siksanya Allah Subhanahu wa taala ini berat. Kalau kita diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan sengsara, dan sengsara yang selama-lamanya. Sengsara sampai di dalam kubur, bahkan sengsara sampai di akhirat kelak. Kerugian yang sebenar-benarnya kerugian kalau kita durhaka kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu banyak-banyak mohon ampun, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak melakukan amal soleh, meninggalkan semua yang haram, meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan semua perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan yang hina, perbuatan-perbuatan yang memalukan. Kalau kita mengerjakan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan yang sebenar-benarnya, kita mulia. Jangan sampai kita tertipu dengan ajaran-ajaran ma'rifat yang mana mereka itu meninggalkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita tertipu, karena mereka ini juga mengaku orang-orang yang beriman. Mereka ini bahkan mengaku orang-orang yang soleh, mengaku orang-orang yang alim. Padahal mereka ini berbuat perbuatan yang sudah meninggalkan syariat Nabi Muhammad SAW akan terhina. Kalau tidak tahu halal dan haram, meninggalkan syariat Nabi, merasa dirinya ma'rifat, akhirnya minum homer, akhirnya berbohong, mengakunya sudah ma'rifat. Ini ditipu oleh setan. Tipuan-tipuan setan ini sangat keras kepada orang-orang soleh pun, orang-orang alim pun banyak yang kena tipu oleh setan, sehingga dia merasa ma'rifat, akhirnya berbohong seenaknya, berdusta seenaknya, menipu orang seenaknya, akhirnya tidak bisa dipercaya, akhirnya perbuatan yang hina, yang memalukan, bahkan berani meninggalkan sholat, berani mengerjakan perbuatan-perbuatan dolim, perbuatan haram seperti perzinahan dan lain-lain. Karena apa? Karena merasa ma'rifat dan meninggalkan syariat Nabi Muhammad SAW. Akhirnya akan terhina di dalam kegelapan, akhirnya rugi. Jadi ini jangan sampai.
Karena godaan-godaan setan ini berbagai macam cara. Berbagai macam cara. Dengan ilmu-ilmu yang menyesatkan. Di YouTube ini banyak ilmu-ilmu yang ngajari ajaran-ajaran yang sesat. Yang menyesatkan. Supaya manusia ini meninggalkan syariat Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dalam kegelapan. Akhirnya durhaka kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jangan sampai. Supaya kita perhatikan, di akhir zaman ini banyak ajaran yang aneh-aneh. Karena apa? Karena memahami Al-Quran dan Sunnah tidak sesuai dengan pemahaman Rasulullah SAW dan sahabatnya, sehingga timbul ajaran-ajaran yang baru-baru ini. Yang ajaran tersebut menyesatkan umat, sehingga meninggalkan sholat, meninggalkan syariat, merasa sudah sholat sebelum sholat. Akhirnya dia terhina. Karena apa? Karena tidak mau mengerjakan syariat Nabi Muhammad SAW. Orang itu kalau bertakwa semakin mulia. Dia mengerjakan perintah-perintah Allah ini, yang untung dirinya dia. Diri kita sendiri yang untung. Kalau kita meninggalkan homer, kita meninggalkan perzinahan, kita meninggalkan perjudian, kita meninggalkan barang-barang yang haram, korupsi, kita yang untung. Kita sendiri yang akan mendapatkan ketenangan, kebahagiaan dunia akhirat. Kita akan selamat kalau kita mengerjakan syariat yang dibawa oleh baginda Rasul SAW dengan yang sebenar-benarnya. Ini supaya kita perhatikan. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.